kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah pertanggihan kita malam hari ini tertulis di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan nats ini menjadi nats epistel untuk minggu kita, minggu ke-23 setelah Trinitatis, 15 November 2020. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah situasi yang harus dijelaskan dalam konteks surat Yakobus ini, supaya kita dapat memahami tujuan Yakobus tentang orang-orang kaya yang disebutkannya dalam ayat 1. Mengapa Yakobus berkata, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu? Apa yang salah dengan orang-orang kaya? Sekali lagi kita perlu memahami konteksnya. Di dalam ayat 3 bagian akhir Yakobus berkata, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dipa punguhamudo arta diaka arina perpudi. Hari-hari yang sedang berakhir yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah saat di mana manusia seharusnya memikirkan hidup kekal, masa parusia atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Yang sewajarnya manusia harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Menyucikan dirinya, melayani Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tetapi orang-orang kaya yang disebutkan Yakobus di sini justru sibuk dan terus hanya memikirkan untuk menimbun harta kekayaan untuk dirinya sendiri. Dan hal yang paling tragis juga dapat kita baca di dalam ayat 4, di mana orang-orang kaya yang dimaksud menahan upah buruh atau pekerja yang menuai atau memanen hasil ladang-ladang orang-orang kaya itu. Padahal yang namanya buruh mengharapkan upah hari ini untuk hidup hari ini. Sementara orang-orang kaya itu justru menahan hak mereka hanya untuk menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Yakobus berkata, teriakan orang-orang tertindas itu yang gajinya tertahan itu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Dan kemudian di dalam ayat 5 dicatat juga bahwa orang-orang kaya yang dimaksud Yakobus hidup dengan kemewahan dan berfoya-foya untuk memuaskan hatinya. Padahal kemiskinan dan penderitaan terjadi di sekelilingnya. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan mereka, yang bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Justru dalam keadaan ini orang-orang kaya yang disebutkan Yakobus tidak menunjukkan kepedulian. Dan sebaliknya justru malah menindas mereka. Sementara mereka tidak dapat melawan.
Maka sangat jelas dan dengan mudah kita pahami bahwa kecaman ini tertuju kepada orang-orang yang tidak memiliki sense of solidarity, yang tidak memiliki rasa peduli kepada sesamanya di dalam kehidupan sekelilingnya. Bahkan sampai pada masa-masa akhir hidupnya, orientasi hidupnya masih hanya pada pencarian harta duniawi. Yakobus menyuarakan sebuah konsekuensi atas sikap mereka, sebagaimana dicatat di dalam ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini bukan ancaman, melainkan sebuah hukum konsekuensi atas tertutupnya mata hati orang-orang kaya yang memikirkan dirinya sendiri itu dan menutup mata kepada sesamanya manusia. Apa yang mereka cari dan raih, yaitu segala harta kekayaan dengan mengabaikan nilai kemanusiaan, semuanya akan lenyap. Yakobus berkata, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Apa yang dinyatakan oleh Yakobus di sini mau menyampaikan yang pertama, Tuhan bisa saja membuat harta kekayaan yang diagung-agungkan orang-orang yang memperilahnya menjadi kesengsaraan baginya. Mereka bisa saja kehilangan kedamaian. Mereka bisa saja hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kekhawatiran, bahkan hidup dalam kehampaan hati. Mereka akan meratap menangis karenanya. Yang kedua, Tuhan bisa saja mengizinkan beberapa hal menghancurkan kekayaan mereka. Jikalau iblis, Tuhan izinkan menghancurkan harta dan anak-anak Ayub yang saleh dan beriman dalam satu hari, apalagi untuk orang-orang yang sudah memperilah harta, Allah pasti lebih berkuasa untuk menghancurkan dalam sekejap mata. Kata-kata busuk, ngengat, dan karat dalam nas ini menunjukkan bahwa Allah bisa menghancurkan kekayaan mereka dengan bermacam-macam cara. Sehebat apapun kemampuan manusia menjaganya, Tuhan bisa menghancurkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita saat ini. Bagaimana seharusnya kita memandang harta kekayaan. Dan kita akan melihat benang merah nas ini dengan konteks tahun gerejawi, di mana minggu depan, tepatnya minggu tanggal 22 November, kita akan memasuki akhir tahun gerejawi dan sekaligus peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Dan sesuai dengan konfesi HKBP tahun 1996 dalam pasal 15 tentang peringatan orang yang meninggal, di sana diingatkan gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan dan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hidup kita di dunia ini akan berakhir dan kita akan masuk kepada kehidupan kekal. Dan seiring dengan itu, tidak ada sesuatu pun harta benda duniawi yang bisa kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Semuanya akan tinggal di sini. Dalam pemahaman inilah kita diingatkan bagaimana sebaiknya kita melihat dan mempergunakan harta kekayaan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Alkitab atau ajaran kekristenan tidak pernah anti dengan kekayaan. Justru Alkitab selalu mengajarkan kita untuk bekerja sungguh-sungguh untuk hidup yang sejahtera dan berkecukupan. Yang kedua, selagi kita diberi nafas kehidupan, marilah kita gunakan untuk kebaikan. Jika kita dianugerahkan harta, marilah kita pakai sebaik-baiknya untuk hidup kita. Marilah kita persembahkan itu kepada Tuhan dengan mempergunakannya untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Apapun yang Tuhan titipkan kepada kita,
selama hidup yang sementara di dunia ini, biarlah semuanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan terlebih juga bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Janganlah membuatnya sebagai sumber kebahagiaan, apalagi sampai memperilahnya. Kalau secara spesifik, dalam surat Yakobus ini diingatkan supaya kita lebih memiliki kepedulian kepada sesama yang memang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan kita. Bagi para pengusaha yang mempekerjakan orang lain, jangan menahan-nahan upah pekerjanya. Gaji harian bayarlah setiap hari. Gaji mingguan bayarlah setiap minggu. Gaji bulanan bayarlah setiap bulan. Dalam perjanjian lama juga memerintahkan hal yang demikian. Dalam Imamat 19 ayat 13 diingatkan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Lalu yang ketiga, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa harta kekayaan tidaklah bisa membereskan segala persoalan hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan harta, tetapi ada lebih banyak hal lagi yang tidak bisa kita lakukan dengan harta kekayaan itu. Ikatlah pesan-pesan bijak berikut ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dengan harta atau uang kita bisa membeli ranjang dan kasur yang empuk, tetapi ia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan yang paling lezat, tetapi ia tidak bisa memberi selera makan. Uang bisa membeli rumah mewah, tetapi ia tidak bisa membeli suasana damai di dalamnya. Uang bisa membeli obat-obatan mahal, tetapi ia tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membawa kita ke tempat-tempat hiburan, tetapi ia tidak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin juga uang bisa membeli agama, tetapi tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Dengan uang kita bisa membeli paspor kemana saja di seluruh dunia, tetapi ia tidak akan pernah bisa membeli paspor ke surga. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, sebagaimana topik ibadah kita mewujudkan kesejahteraan bersama, kita diingatkan untuk peduli kepada sesama. Momen pandemi COVID-19 ini menjadi media yang sangat tepat untuk semakin memberikan kepedulian kepada sesama. Sebab dengan kesediaan kita berbagi kepada sesama, peduli kepada orang lain, dan membagikan rezeki kita kepada orang lain, kita percaya Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita, melebihi kebahagiaan yang kita harapkan dari sekedar memiliki banyak harta di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami ke hadirat-Mu, ya Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Kasih-Mu selalu Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Engkau memelihara kami, menjaga dan mencukupkan kebutuhan kami. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kami yang terluput dari pandangan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Secara khusus saat ini kami beroleh kebahagiaan ketika kami masih Tuhan berikan kesempatan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk membebaskan diri dari hati yang memperilah harta duniawi dan mengarahkan kami untuk semakin peduli dan mau berbagi kepada sesama kami. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu lah kami akan hidup di dalam kebenaran firman-Mu ini. Untuk itu kami memohon kehadirat-Mu, ya Bapa di sorga. Jangan berikan kepada kami kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami, supaya ketika kami kenyang, kami tidak menyangkal-Mu. Atau kalau kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Baik miskin atau kaya, biarlah mata hati kami hanya tertuju kepada-Mu, ya Tuhan. Ya Allah Bapa, ketika kami mengalami berbagai-bagai kesulitan saat ini, tolonglah kami supaya kami tetap kuat dan teguh di dalam iman, sehingga kami tidak akan kehilangan iman percaya kami kepada-Mu.
Bahkan di masa-masa sulit ini, Tuhan mampukan kami semakin menyatakan cinta kasih dan kepedulian kami kepada sesama. Terpujilah namamu ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.